Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, baik, bertemu lagi dengan saya Ibu Bernadetta Lalur di dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen. Oke, baik, kita masuk pada pengertian. Di sini ada 4. Yang pertama, pengertian, fungsi, struktur, ciri kebahasaan teks cerpen. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit sampai dengan 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu fungsi cerpen. Entah sudah beberapa puluh ribu judul cerpen yang telah dikarang dan telah jutaan pula manusia yang membacanya dari sejak zaman dulu hingga sekarang. Karya manusia satu ini terus-menerus dibaca dan diproduksi karena manfaatnya besar bagi kehidupan. Terus kita masuk pada menelah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang berbentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Yang berikut, secara umum jalan cerita terbagi dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Terus kita masuk pada struktur teks cerpen, dapat digambarkan sebagai berikut. Puncak konflik. Puncak konflik terbagi atas 4, yaitu menuju pada konflik, pengungkapan peristiwa, pengenalan cerita, dan penyelesaian. Kita masuk pada aspek kebahasaan teks cerpen. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian.
Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Kita masuk pada yang berikut, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Tentukanlah topiknya yang menarik dan dianggap khas atau lengkap. Catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik, lalu susunlah menjadi kerangka cerpen secara kronologis. Kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen yang utuh dengan menggunakan kekuatan emosi. Kita masuk pada yang berikutnya, menyunting teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur. Berikut ini ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penyempurnaan kerangka. Yang pertama, apakah ide yang dikemukakan dalam kerangka itu sudah tepat atau tidak, dan sudah padu atau belum? Termasuk pada yang kedua, apakah sistematika penulisannya sudah benar atau perlu diperbaiki? Uraian yang bolak-balik dan banyaknya pergaulan tentu akan menjadikan karangan itu tidak menarik. Termasuk pada yang ketiga, apakah karangan itu bertele-tele atau terlalu sederhana? Karangan yang bertele-tele haruslah disederhanakan. Namun sebaliknya, apabila karangan itu terlalu sederhana, perlulah dikembangkan lagi. Termasuk pada yang keempat, apabila pengguna bahasanya cukup baik atau tidak, perhatikan keaktifannya kalimat dan kejelasan makna kata-katanya. Sekian dan terima kasih. Materi kita sampai di sini dulu ya. Marilah kita menutup pembelajaran kita di siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.